Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Yes, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kasih dan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan yang selalu mengikuti kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat cinta-Mu, buat anugerah, bahkan kekuatan-Mu. Kami masuki tahun ini dengan keajaiban yang dari Engkau. Kami tidak mau hidup karena apa yang kami lihat ya Tuhan, tapi kami mau belajar hidup karena iman. Apa yang tidak kami lihat, tapi karena kami percaya. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara Tuhan di tengah-tengah kami. Kami minta roh pengertian mengurapi semua kami. Roh pengertian melanda kami. Ketika kami dengar firman-Mu, kami boleh menangkap rema yang dari Engkau, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami minta juga roh yang lemah lembut Tuhan di dalam hati kami, untuk kami terima firman-Mu, dan biar firman itu akan hidup, bertumbuh dan berbuah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Mari yang percaya semua katakan amin, amin, haleluya. Haleluya, Tuhan baik, haleluya. Katakan kanan kiri, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Terpujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam tahun ini, kita punya tema, yaitu apa saudara? Masih ingat? Masih ingat tema kita? Iya, ada yang minum, ada yang ini ya. Tak apa, kita menghela nafas dulu ya. Kita masuki sebuah tahun dengan tema yang Tuhan berikan buat kami, yaitu Divine Multiplication, pelipat gandaan ilahi. Siapa yang percaya tahun ini kau akan alami? Katakan amin. Haleluya. Bulan ini kita akan khusus belajar mengenai pelipat gandaan ya. Dan minggu ini atau hari ini kita akan belajar sebuah pelipat gandaan dari 2 kisah di dalam Alkitab yang saya percaya ini sangat familiar, sudah biasa kita dengar, yaitu, ya ini tak nampak sekali ya, maaf ya, yaitu kisah dari janda di Sarfat dan juga kisah mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Wow, siapa di sekolah minggu di antara saudara yang selalu ingat bagian ini? Ini adalah sebuah kisah, kalau janda di Sarfat mungkin jarang, tapi sebagian saudara pasti sudah tahu mengenai kisah 5 roti dan 2 ekor ikan. Betul saudara? Saya mau ngajak buat kita, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja. Kita mulakan dulu ya. Dari 1 Raja-Raja kita akan baca khususnya kisah dari janda di Sarfat. Ini adalah sebuah kisah Nabi Elia yang terkenal ya. 1 Raja-Raja pasalnya ke-17. Mari buka bersama saya dan kita akan mulai baca ayat 7
pasal 17 ayat 7 hingga 16. Yang sudah dapat katakan amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga 16. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat awalnya, ayat 7, Anda baca. Lepas itu kita baca bergantian ya saudara, sampai habis ayat 7 hingga 16. 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jom saudara baca. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sama-sama. 2, 3. Amin ya. Saudara semangat ya, semua baca. Oke, sekarang saya 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Apa saudara? Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tetapi Elia berkata, Sama-sama, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang 14 saudara, 14. 13 saya sudah baca, 14. Oke, 15 sampai 16 saja ya. 15 saya baca. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Wow, saudara ambil note, saudara perhatikan ayat 13, ayat 15, dan ayat 16. Lepas itu saya akan jelaskan. Kita akan ganti dan masuk dalam kisah 5 roti 2 ikan. Mari buka Alkitab saudara dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Jom, semua yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sekali lagi bergantian ya, bergantian, tapi saudara baca sama-sama. Matius 14, kita akan mulakan baca ayat 15 hingga ayat 21. Are you ready? Saya baca dulu, lepas itu Anda. Firman Tuhan berkata, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makanan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Terakhir, baca sama-sama. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di bagian ini saudara take note pada ayat yang ke-17, 18, dan 19. Saudara yang terkasih, siapa yang terlalu sering mendengar dua kisah ini? Angkat tangan. Terlalu sering ya. Mungkin dari anak sekolah minggu sampai kita umur hari ini kita sering baca. Tapi siapa di antara kita yang juga sering merenungkan yang namanya kisah dari dua kisah ini? Janda di Sarfat dan juga 5 roti 2 ikan. Kalau hari ini saya mau bagikan, izinkan saya mau share. Dan saya rindu saudara masukkan, tanam di hatimu. Kita akan menangkap hikmat apa yang dapat kita tangkap dari dua kisah ini, saudara. Sebab dua kisah ini luar biasa, ya. Janda di Sarfat ini adalah gambaran dari janda miskin, saudara. Ini bukan janda kaya raya atau kaya atau famous, ini janda miskin. Dan hari itu janda ini, sedikit saya berikan background, mereka itu mengalami sebuah musim karena sebuah nubuatan dari Elia. Elia bernubuat 3 tahun tidak turun hujan, tidak turun hujan, tidak ada air. Berarti apa? Kering. Makanya mereka mengalami apa? Kekeringan luar biasa. Dan salah satu bagian karena apa yang Elia nubuatkan, sebab hari itu Israel menjabar Tuhan Allah yang besar. Israel menjabar, maksudnya Israel menantang Tuhan Allah yang besar. Karena Raja Israel yang dipimpin oleh Ahab dan punya istri Isabel, mereka itu mau membawa bangsa Israel menyembah berhala, menyembah Baal. Sehingga kemarahan Allah itu luar biasa. Dan hari itu melalui nabinya, hambanya, Allah mau mengingatkan siapa sih sebetulnya Allah yang mereka sembah. Allah mau menunjukkan betapa berkuasanya Allah Israel yang mereka sembah. Sehingga Elia melalui nabinya, ya, melalui nabinya yang bernama Elia, hari itu Elia berkata, hari ini tidak ada hujan, tidak ada air sampai aku mengatakannya. Wow. Dan apa yang terjadi? Apakah benar terjadi? Yes, benar. Anda boleh baca ya, kisahnya cukup panjang. Sisi lain kalau kita melihat kisah dari 5 roti 2 ekor ikan. Hari itu ketika banyak orang-orang murid Yesus dan juga orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus, dengar khotbah, ya, dengar bagaimana Yesus mengajar tanpa disadari, ternyata waktunya sudah mulai petang. Hari itu mereka mengajar di daerah bukit sehingga murid Yesus memberi usul kepada Yesus. Yesus, ini sudah petang, nanti mereka kelaparan, suruh mereka pulang. Tapi lagi dan lagi cara kerja Tuhan seringkali jauh, sangat jauh dari apa yang kita bisa pikirkan. Mencatat laki-laki saja dicatat berapa saudara? 5.000. Kenapa dicatat hanya laki-laki? Karena adat Yahudi, adat Israel, mereka sering hanya menunjukkan keturunan dari patriark. Maksudnya adalah apa? Keturunan kaum lelaki. Yahudi itu hampir mirip dengan beberapa mungkin bangsa di sini ya. Ada Batak ya, mungkin Sabah, Sarawak juga ya. Terhitung hanya laki saja. Jadi kalau yang lelaki ini dihitung. Kenapa? Sangat spesial, precious. Mungkin Cina juga ya. Tapi yang perempuan kurang. Tapi puji Tuhan hari ini kita hidup dalam musim atau masa kemerdekaan. Amin.
Semua jantina adalah spesial. Amin. Tapi hari itu secara hukum atau adat orang Yahudi, mereka itu lebih menonjolkan lelaki. Maka tidak heran saudara kalau Anda baca perjanjian lama cukup ramai, tapi memang ada juga perempuan dipakai Tuhan. Tetapi cukup ramai orang-orang yang dipakai Tuhan itu lelaki. Nah, sedikit keluar. Mari kita renungkan di zaman ini. Kebanyakan kalau di gereja lebih banyak laki atau perempuan? Tanya kanan kiri, apa yang salah ya? Mari kita berdoa untuk kaum Adam. Ada amin? Kaum Adam juga harus bangkit, amin? Ya, sebab sejak perjanjian lama cukup banyak pekerjaan Allah memakai atau dilakukan melalui kaum Adam. Sebab apa? Tidak bisa dipungkiri, kaum Adam adalah representatif atau perwakilan dari Allah Bapa sendiri. Ya, tetapi sekali lagi dunia ya sekarang mulai berbalik ya, kebanyakan jadi wanita-wanita yang jadi warrior ya. Tapi kita percaya semua kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Salam kanan kiri, pastikan kau dipakai Tuhan. Ini penting ya. Tidak masuk dalam note sekolah saya, tapi saya mau mengingatkan harus, amin. Jangan sampai kebanyakan kalau bahagian persekutuan doa itu kebanyakan ibu-ibu semua. Hari ini kita percaya kita akan lihat kaum Adam banyak yang datang. Ada amin. Ayo berdiri dulu. Salam untuk kaum Adam di sini. Cari kaum Adam. Kalau Anda jumpa kaum Adam, katakan Tuhan pakai engkau luar biasa. Iya, salam. Ucapkan ini ya. Ucapkan berkat, ucapkan nubuatan, engkau akan dipakai luar biasa. Amin. Jangan main-main ya, tapi ini betul-betul engkau dipakai luar biasa. Amin. Yes, ini sedikit dari ini ya. Tiba-tiba saya teringat. Oke, kita kembali lagi. Hari itu kita mencatat kira-kira. Jadi ini sebuah hitungan yang bukan exactly, kira-kira 5.000 orang laki-laki itu tidak termasuk perempuan. Dan saudara tahu orang Yahudi itu orang yang kuat. Makanya kalau Anda baca kitab Keluaran ya, hari itu semua baby mau dibunuh zaman Musa. Tapi banyak bidan atau perawat ya kan, waktu ditanyai oleh petugas yang dari Firaun, mana baby-baby orang Israel? Mereka selalu berkata apa? Untuk menjaga baby-baby orang Israel. Oh, ibu-ibunya ini semua kuat-kuat, dibilang. Kami nggak mampu. Bahkan sebelum kami datang, baby sudah keluar. Jadi nggak ada chance, tak ada peluang untuk kami bunuh baby. Itu salah satu, yaitu apa? Yang menyatakan bahwa orang Yahudi itu kuat-kuat, saudara. Jadi kalau apa yang Pastor mau share sebetulnya, karena mereka kuat-kuat, saudara imajinasikan. Saya mau mengajak saudara berimajinasi. Saudara lelaki kuat ya kan, suami kuat, perempuan kuat. Anaknya berapa? Minimal berapa? Iya, minimal 3 ya. Kalau bangsa Israel mereka minimal 5 ya kan. Apalagi coba bayangkan Yakub itu 12 ya kan. Berganti-ganti perempuan pun, tapi si Yakub ini kuat ya kan. Kalau orang Israel saudara dikatakan kalau keluarga berarti suami dengan istri, itu kadang-kadang anak berlipat-lipat. Sehingga kalau kita kembali bicara mengenai kisah yang namanya mujizat, hari itu bisa saja mereka itu harus memberi makan bukan 5.000 orang, tetapi lebih dari 5.000. Bisa 10.000, bisa 15, 20, kita tidak tahu. Dan hari itu Yesus berkata, kamu yang beri mereka makan. Wow, katakan wow. Kalau engkau murid Yesus, hatimu siap tak ya? Tiba-tiba kita buat KKR di sini saudara ya. Kemudian dengar dulu ceritanya. Kita buat KKR, tiba-tiba di sini ya kan, target kedatangan, target kehadiran
mungkin 100, 200 ya kan. Tapi tiba-tiba karena lawatan Roh Kudus yang datang 1000. Dan Tuhan berkata, "Wadiku ini amin ini pasti on fire, ini luar biasa." Dan Tuhan berkata, kali ini satu-satu, bukan pastor yang cakap, tapi Tuhan bicara dari hati ke hati. Kau beri mereka makan. Nah lo saudara, are you ready or not? Anda siap? Saudara, nomor 1 pasti gini gaya manusia. Tadi macam berapa ringgit saya datang sini. Saudara, ada banyak hal, kita kembali lagi. Seringkali mujizat terjadi, bukan sering, karena memang kata mujizat itu adalah perkara di luar, katakan sama-sama, di luar. Di luar dari pikiran manusia. Karena kalau di dalam pikiran manusia bukan mujizat. Yang setuju katakan yes. Saudara sakit ya, acim gitu ya. Habis saudara minum Panadol sembuh, mujizat nggak? Pujilah, anugerah, itu namanya your kindness, itu kebaikan Tuhan. Tapi belum terhitung mujizat. Tapi mujizat adalah ketika contohnya sesuatu yang di luar kemampuanmu dan kita tidak mampu, tapi itu bisa terjadi, itu mujizat. Ada amin? Keselamatan mujizat? Keselamatan mujizat? Keselamatan mujizat nomor 1. Kita manusia berdosa, dosa setimpal, nggak ada di antara kita terlalu suci. Tapi karena kasih karunia Tuhan, firman Tuhan berkata, karena anugerah, maka engkau dan saya diselamatkan. Jangan bermegah. Paulus berkata, jangan memegahkan diri. Jadi apa yang kita boleh pelajari? Karena ternyata dari yang tidak mampu, dari yang sederhana, dari yang bahkan bukan sederhana, yang sangat tidak mampu, janda miskin, janda yang ada 1 anak, Alkitab berkata bahwa sebentar kami akan buat roti, maka kami akan mati. Ini adalah sebuah gambaran yang betul-betul no hope, saudara. Apalagi dibandingkan dengan yang murid Yesus. Bahkan mereka melihat, wow, kalau saudara, nanti beberapa saya akan tak tunjukkan. Kalau mata manusia, makanya awal-awal Yesus juga nggak bisa mampu untuk bisa mengiyakan jawaban Yesus. Tetapi Tuhan sedang mengajar sesuatu, termasuk Anda dan saya yang hari ini ada dalam gedung ini. Hikmat apa yang kita bisa tangkap melalui 2 kisah ini sehingga pelipat gandaan itu bisa terjadi? Yang pertama, ini sangat penting, tapi ini memang dasar. Tapi izinkan saya ulangi lagi, karena tanpa ini tidak akan ada mujizat bisa terjadi. Yang pertama yaitu apa? Tulis ya, 2, 3, ayo klik. Percaya. Ini harusnya dibuka dari tadi ya. It's okay, oke. Ini gambaran tadi ya, janda miskin dengan mujizat yang berlipat ganda. Yang pertama yaitu percaya. Katakan sama-sama, percaya. Katakan percaya. Katakan kanan kiri, kau harus percaya. Janda ini percaya, saudara. Dia percaya kepada Nabi Elia. Sebab apa? Perintahnya itu dia yakin dari Tuhan. Di ayat yang ke-9 tadi kita baca, Tuhan perintahkan, Tuhan berkata pergi ke janda di Sarfat. Kalau saudara pahami lebih lagi sejarahnya, ini nggak masuk logika. Sarfat adalah sebuah kampung yang lokasinya sebetulnya di belakang istananya si Ahab, saudara. Sedangkan hari itu Ahab dengan Isabel putar-putar seluruh kota dan kampung mencari Elia mau membunuh. Sebab apa? Karena Elia sudah menghabisi dan melakukan mujizat, saudara. Mereka tidak mau percaya. Mereka itu sudah gelap oleh karena kuasa gelap. Dan mereka mau habisi si Elia. Dicari putar-putar.
Mereka tidak pernah tahu ternyata Tuhan memimpin, memelihara Elia di belakang sendiri istananya, kota Sarfat atau daerah Sarfat. Melalui siapa? Bukan janda kaya, tetapi janda miskin. Bagaimana janda ini bisa percaya? Sebab janda ini pasti sudah mendengar nama siapa Elia. Namanya pun raja, betul nggak saudara? Ketika raja dia mau mencari seseorang ya kan, yang akan dibunuh, pasti raja kasih pengumuman, kasih yang namanya banyak ya kan, announcement ke sana ke sini. Jadi seluruh penduduk pasti kenal siapa si Elia ini. Dan hari itu melalui iman seorang janda yang luar biasa, si janda percaya bahwa kalau nabi ini cakap, itu pasti dari Tuhan. Sama kisah yang namanya 5 roti dan 2 ekor ikan ini ya. Hanya murid Yesus tadi saya berkata mau percaya pun susah saudara. Bahkan kadang-kadang saya kalau menjalani hidup ini mau percaya pun kadang susah. Saudara pasti sepakat, betul? Kalau menghidupi atau diizinkan Tuhan jalan di sebuah jalan yang seringkali di luar logika, sejujurnya susah, untuk percaya pun susah. Tetapi bisakah kita punya iman seperti anak kecil? Anak kecil dan juga janda ini. Ketika anak kecil ini percaya, mereka yang namanya begitu banyak ribuan pun percaya apa yang ada padanya. Tuhan bertanya apa? Apa yang ada padamu? Saudara, masuki tahun ini, dengar ya. Kalau di antara engkau yang sedang mengalami ada banyak pergumulan, banyak masalah, banyak apapun lah ya, yang sepertinya minus, negatif, mungkin ini saatnya Tuhan mau belajar, atau engkau mau Tuhan belajar agar engkau percaya. Katakan amin. Salam kanan kiri, belajar percaya ya. Percaya tidak akan bisa, atau iman tidak bisa, itu nampak tiba-tiba terjadi, tiba-tiba besar. Gak ada saudara. Iman itu seperti digambarkan benih. Sampai Alkitab sendiri berkata seperti benih, biji, bahkan biji saudara, biji sesawi. Kalau itu sudah tumbuh, dikatakan itu iman kecil apapun bisa memindahkan gunung. Tapi seringkali kita itu bermasalah bahagian mata pelajaran atau subjek percaya. Betul tak betul saudara? Kalau udah hadapi masalah, nomor 1 dipakai ini dulu, tek, gitu ya. Hitungannya macam mana ya? Begini ya. Padahal Tuhan berkata, caramu bukan caraku. Engkau dengar berita mungkin, wah begini-begini, wah di sini nomor 1, ya bingung, confused, macam mana ya? Kita lupa. Tuhan mau mengajar kita percaya. Ada satu statement saya tulis, kepercayaan yang benar, boleh buka? Kepercayaan yang benar adalah percaya pada pribadinya, yaitu kebijaksanaan Tuhan. Ada? Tak ada ya? Jadi kita harus mari belajar, yaitu percaya bukan karena ketika kita melihat, tetapi kita percaya pada pribadinya, bahwa Tuhan, seperti lagu tadi ya, itu lagu baru, betul nggak ya? Tapi saya sangat diberkati liriknya ya. Tuhan yang mengatur hidup kita, amin. Tapi kan Tuhan, ya kan, kadang-kadang manusia kan banyak tapinya ya. Tapi begini Tuhan, tapi begitu, kurang ini Tuhan, kurang begitu. Seringkali kita banyak komen dalam kehidupan ini, dari semua sisi, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, kita banyak yang tidak puas. Tapi mari kita belajar, percaya yang benar adalah ketika kita percaya pada pribadi Yesus sendiri.
Amin. Anak ini saudara punya iman yang very pure ya. Iman yang kalau mau dikatakan iman yang tulus. Apa yang ada padamu? Saya percaya kalau yang ditanya dewasa pasti bawa duit, bawa ya kan. Ada ini ada. Tapi gak ada yang respon. Waktu Tuhan berkata apa yang ada padamu, murid Yesus sendiri juga. Tapi kenapa Tuhan bisa pakai yang namanya anak kecil, sederhana? Mungkin ini adalah makan tengah hari dia ya kan. Konon ini dia simpan nanti makan tengah hari atau petang waktu dia lapar. Tapi ketika dia dengar suara Tuhan dan dia tergerak dan dia bagikan. Kita harus percaya Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Ada amin. Dia adalah El, dikatakan El Eloah, Allah perkasa, Allah kuat. Dia dipanggil juga Elohim, kita sering nyanyikan. Dia pencipta, ya perkasa, kuat. Saudara, mari kita belajar ketika kita memuji, menyembah, kita bukan hanya menyanyi, tapi betul-betul nyembah. Itu maksudnya apa bezanya? Ketika engkau menyanyi, itu menyanyi di mulut saja. Tapi ketika engkau memuji, menyembah, engkau menyanyi pakai mulut, tetapi hatimu, imanmu sepakat dengan apa yang kau perkatakan. Tadi apa lagi ya? Itu lagunya berkata apa? Perkatakan kesembuhan. Wah, saudara kalau yang sakit nih perkatakan dalam nama Yesus. Kalau kakiku sakit bilang dalam nama Yesus sembuh. Ya, perkatakan apa? Oh sakit pastor walletku. Nah wallet saudara pegang-pegang dalam nama Yesus sembuh. Jadi jangan hanya sekedar ya. Ini memang tidak mudah, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil. Yaitu apa? Mengubah habits. Mengubah kebiasaan tidak semudah membalikkan tangan. Betul nggak saudara? Memang nggak gampang. Siapa yang saudara susah bangun pagi disuruh bangun jam 5 pagi untuk doa, senang nggak? Waduh, emosi nomor 1 respon, betul nggak? Apalagi kalau yang namanya berbunyi. Salah satu anak kami, waktu kita ada doa berantai ya, karena dia itu tidak mau lambat, jadi dia itu buat dia pakai suara. Sampai hari ini diingat anak kami yang ketiga. Kalau membangunkan dia pakai suara alarm itu. Dia berkata, wake up, it's prayer time, wake up. Karena kami terkejut, saudara. Kami tidur pun karena dia mau main-main ya kan. Wake up, it's prayer time. Wah, darah Yesus ampun banyak dosa. Liora jalan-jalan dari atas turun bawah, wake up, it's prayer time, wake up. Dia adalah El Shaddai. Kita dipanggil dia El Shaddai, El Shaddai. Persoalannya saudara yakin dia El Shaddai enggak? Percaya. Amin. Katakan amin. Ya saudara harus responsif ya, nggak usah disuruh-suruh kalau Anda yakin ya. Mari kita belajar, dia El Shaddai. Kalau kita nyanyi El Shaddai, mulai imajinasikan, oh Tuhan, masalahku yang di belakang tuh, karena aku punya El Shaddai, pasti akan bisa disettle oleh Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita pulang gedung gereja, kita bukan menjadi pribadi yang sama. Masuk gitu stres kan. Shalom bu, shalom lah. Ya, shalom pun gitu susah kali ya. Berat, kenapa? Bebannya berat. Tapi pulang, saudara harus bilang, yes, aku sudah jumpa Tuhan. Aku pulang membawa pengharapan. Ada amin. Karena kita yakin kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib. Dia juga dipanggil yaitu apa? Jehovah Jireh. Amin. Jadi ketika engkau tak ada duit, engkau kurang duit, engkau harus yakin bahwa kita punya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Salam kanan kiri, dengar itu ya. Amin. Amin. Dia juga dipanggil El Gibor, Allah yang perkasa. Mari kita belajar percaya. Percaya kepada pribadi berarti apapun yang dilakukan pasti yang terbaik. Ada amin? Katakan pasti. Pasti yang terbaik. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 juga berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, baca, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, apa maksud iman? Rangkum dalam Amsal ini. Saya suka Amsal ini merangkumkan sebuah pernyataan mengenai iman. Percaya, yaitu apa? Ya percaya dengan segenap hati, bukan separuh-separuh. Nah, ini gak gampang dan kita harus hidupi. Kita belajar seumur hidup. Saya juga, saudara, seumur hidup. Kadang-kadang saya melihat, kok macam ini ya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sekali lagi, percaya. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin. Di antara saudara di sini sudah berkeluarga, mungkin kau lihat ada berapa di antara anak-anakmu memiliki beberapa kelemahan, ya kan? Jangan tanya kenapa begini ya Tuhan. Ayo belajar percaya. Di sinilah kau harus yakin, ya, dalam suami istri. Oh macam ini ya Tuhan. Woi, haleluya. Jangan. Amin, amin. Suami istri amin. Amin. Senyum-senyum saja. Cakap amin. Ya, jangan nanti kok dulu tak seperti hari ini. Jangan. Sama saudara, packagingnya mungkin berubah. Sama. Yang penting apa? Percaya. Dan di sini dikatakan juga Ibrani. Ayo kita baca 2-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman itu dasar. Katakan sama-sama, dasar. Makanya rumah atau bangunan, bagaimana dia kuat berdiri, dasarnya harus kokoh. Iman kita harus kokoh. Makanya Yesus sendiri berkata, nanti kalau aku datang kedua, dia berkata, masih adakah apa? Iman. Yesus bukan berkata masih ada duit enggak kalau aku datang nanti, tapi masih adakah iman di bumi ini? Itu berarti apa? Iman, dasar, pondasi yang sangat penting. Next, Yohanes, ada tak saya tulis di sini ya? Tak ada. Oke, Yohanes 20 ayat 28. Buka Alkitab saudara. Yohanes 20 ayat 28. Saya baca Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. 23. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, boleh naik sedikit ya, saya punya speaker. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan mau mengajak kita, dipanggil kita menjadi orang percaya, supaya bukan karena kita lihat baru percaya, tapi sebelum kita lihat kita percaya. Amin saudara. Amin. Saya mau panggil 2 orang, boleh volunteer sukarela. Saya mau kasih ilustrasi 2 orang. Anak muda kah, orang tua kah, siapa saja boleh maju ke depan. Ayo, seperti ini ya, saya mau saudara lihat ya. Oke, thank you ya. Oke, berhadap-hadapan ya. Saudara perhatikan ya, kata percaya itu seperti ini ya. Nah, kamu pegang ya, di belakang. Gambarkanlah Leri ini Tuhan, ya kan? Dan dia itu menyediakan begitu banyak gudang berkat, kesembuhan, keajaiban, mujizat, terlalu banyak. Gambarannya seperti ini. Dan Fazli itu kita manusia, ya kan? Setiap dia datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Seringkali kita kan nggak bisa lihat ya, betul nggak? Ya, saudara perhatikan di sini. Jangan tunjukkan. Dia bisa lihat nggak? Kalau yang namanya Allah itu banyak segudang berkat. Kalau dia datang, nah Fazli coba datang. Macam kau datang kepada Bapak, Pak, minta kereta, ya, contoh ya kan? Minta berkat. Ya, coba cakap. Oh, Bapak
minta pekerjaan saya lebih baik, minta gaji saya lebih tinggi, minta satu saja, banyak kali ya, contoh ya. Wih, banyak, memang nampak kali banyak permintaan. Sabar ya. Ya, oke. Contoh ya, dia minta pekerjaan gaji lebih naik, ya kan. Nah, ada nggak di pihak Tuhan bisa lakukan? Bisa. Apa sih yang Tuhan nggak bisa kerjakan, saudara? Semua serba bisa. Semua serba bisa. Nah, persoalannya adalah apa? Bagaimana, Fazli, coba bagaimana kamu tunjukkan ekspresi kamu sampai bapak kamu itu tersentuh bisa memberikan kepada kamu. Oke, tunjukkan. 1, 2, 3. Bapak. Oke, cukup. Saudara perhatikan ya. Kalau Fazli buat macam itu, hari-hari dari Isnin, Selasa sampai Ahad balik lagi Isnin terus. Saya tanya buat saudara, kalau engkau di pihak Bapak di dunia sajalah, apa respon saudara? Pasti memberi. Pasti memberi. Oke, thank you, tepuk tangan ya. Saudara, saya mau bertanya ya. Siapa di antara engkau ketika engkau berdoa, ketika engkau memuji, ketika engkau menyembah, engkau itu datang dengan sebuah kesadaran Bapa itu punya segalanya? Atau engkau datang, maaf ya saudara, sorry I can say, seperti orang miskin, ya kan? Mental orang miskin, saya tidak berkata status ya, saya bicara mental. Mental orang miskin itu adalah mental paling nomor 1, yaitu apa? Mudah curiga. Itu mental orang miskin, jauhi dari hidup kita. Ketika engkau doa, baru saja mau duduk, mau tak belum cakap Tuhan gitu ya, langsung itu iblis sudah memberikan benih. Pas iblis akan berkata macam ini, penak-penak kau duduk doa, tak payah kau doa. 1 minggu lalu sudah doa, 1 bulan lalu sudah doa, berapa tahun lalu sudah doa. Ujungnya kau pun gak ada berkat. Hati-hati saudara. Waktu kita di bumi, iman kita akan banyak mengalami proses. Persoalannya adalah, apakah engkau dan saya punya sikap yang berani dalam membuat keputusan? Percaya ini ya saudara, dikotbahkan gak habis berapa puluh tahun. Kenapa? Memang ini pembelajaran seumur hidup. Bahkan di saat detik-detik terakhir engkau gak bisa melihat, bahkan hampir give up. Tapi dengar, kalau engkau belajar push on, makanya seringkali doa digambarkan yaitu apa? Push. Apa kepanjangan darinya? Pray until something happen. Orang bertanya, pray until when? Berdoa sampai bilang, ya sampai itu terjadi. Ada amin. Sampai itu betul-betul terjadi. Engkau doa perubahan seseorang, engkau berdoa untuk mujizat, engkau berdoa untuk ini dan itu. Dengar, engkau harus punya iman. Engkau harus percaya. Dan kita harus belajar di tahun ini. Kedua, dari 2 kisah ini apa yang kita belajar? Janda di Sarfat dengan anak kecil yang bahkan tidak pernah menyangka hari itu akan mendengar panggilan Tuhan. Nomor 2 ini penting, yaitu apa? Taat. Sama-sama katakan taat. Salam kanan kiri, taat. Taat ini juga pelajaran basic ya, yang tidak mudah, tapi kita harus belajar seumur hidup. Ada satu statement, mari kita baca 2-3. Ketaatan kepada Tuhan membuka pintu mujizat dalam hidup kita. Karena rencananya selalu sempurna, meskipun tidak selalu bisa dipahami akal manusia. Ketaatan pada perintah Tuhan. Saudara, ketaatan janda di Sarfat tadi di ayat 15 dan 16. Tadi saya dorong saudara tekniknya. Ayat
ayat 15 berkata, lalu pergilah. Selepas janda mendengar perintah, dan janda ini tidak delay, tidak tunda, tapi janda ini lalu, itu berbicara apa? Langsung kerjakan perintah. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan ini saya suka, lepas kata lalu, maka, woi, katakan kanan kiri, lalu, maka apa yang terjadi? Baca 2-3. Perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mujizat terjadi, dilebarkan lagi. Ayat 16 berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Ketaatan janda di Sarfat membawa mujizat dalam hidupnya, di dalam hidupnya anaknya, tanpa dia sadari. Mungkin hari itu awalnya, mungkin di hari itu, di tengah hari itu dia sudah hopeless. Bahkan dia sempat mungkin pernah berpikir, hari ini nggak tahu tarik berapa hari itu karena Alkitab tidak mention, ya kan. Tapi dia berkata bahkan, kita sama-sama mati ya nak. Lepas makan kita mati nak. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika mereka, dia khususnya janda ini, melangkah percaya, belajar taat, mujizat mereka alami. Dan anak kecil ini juga. Bahkan hari itu Tuhan berkata, apa yang ada padamu, bawa kepadaku. Dan ketaatan anak ini, itu menjadikan mujizat terjadi yang tidak pernah dia pikirkan. Sebab ketaatan itu adalah apa saudara? Bukti kita percaya. Amin. Kalau Anda percaya, pasti Anda taat. Siapa yang di sini seringkali nggak percaya orang tuanya? Maka saya percaya Anda menjadi orang yang susah taat kepada orang tua. Kenapa? Karena ketaatan adalah buah dari percaya. Kalau engkau begitu percayaan kepada orang tuamu, engkau pasti taat. Ada satu ilustrasi saudara, sirkus, ya kan? Seorang bapak dengan anak. Tapi sirkus ini tidak bagi tahu ini siapa. Satu kali sirkus ini adalah satu sirkus di mana menunjukkan, saya nggak tunjukkan ya, ada video ini ya, yaitu sang anak kecil saudara berjalan di seutas tali sembari dia bawa kayu gitu. Semua orang tepuk tangan, wow luar biasa, ini anak masih kecil, macam mana ajarin dia. Saudara, apa yang selepas itu mereka tanya, diwawancara, dan orang bertanya, kenapa engkau begitu berani nak? Saudara tahu apa jawabannya? Karena di depan aku tengok ada bapakku. Saudara, apa yang engkau hadapi hari ini? Apa pergumulan, apa jabaran, apa tantangan? Kalau engkau percaya pada Tuhan, maka engkau harus bertindak. Karena iman itu harus diikuti dengan perbuatan. Ada amin? Yakobus 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, saya mau bertanya, apa kekurangan dari setan ini saudara? Banyak salahnya, betul. Tapi apa kekurangan setan? Padahal Alkitab berkata tidak taat. Kenapa? Dia hanya percaya tetapi tidak ada perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara beriman, saudara bergerak. Amin. Amin. Haleluya, amin. Anda percaya amin? Anda harus bergerak.
Yang ketiga, dengan cepat ya. Apa yang kita boleh pelajari dari dua kisah ini? Yaitu apa? Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Diulangi pada saat Elia minta kepada janda ini, berikan dahulu, buat dahulu. Lepas itu kamu buat untuk kamu dan anakmu. Matius 6 ayat 33 mengingatkan buat kita. Jom kita baca 23. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka carilah dahulu. Itu bicara apa? Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Berbicara Tuhan mau kita belajar, prioritas Tuhan dulu. Kisah janda di Sarfat dan juga hari itu anak kecil itu menggambarkan dengan jelas mereka tidak pikirkan diri mereka dulu. Mereka pikirkan Tuhan, mereka prioritaskan Tuhan. Mari belajar hari-hari ini. Yaitu apa saudara? Mari kita fokus pada kehendak Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar untuk apa? Dengar, kerjakan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan satu hal saya sangat diberkati, Matius 13 ayat 23. Ini adalah ayat dasar dari tema kita tahun ini. Matius 13 ayat 23. Mari kita baca 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ternyata banyak orang mendengar. Tapi ada soalan kedua, ketika kita ditanya kepada level selanjutnya, adakah orang yang mendengar tadi mengerti? Nah itu dia. Dan yang ketiga soalannya, kalau orang itu sudah ngerti, adakah dia berbuah? Sebab ternyata kekristenan pun punya level. Orang berbuah, buahnya pun beza. Dikatakan ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Mari kita belajar ya, biar firman yang saudara dengar tertanam di hati kita. Amin. Firman itu bukan hanya tertanam, tapi mari kita buahi. Berbuah apa? Berbuah perilaku kita saudara. Berbuah dalam tindakan kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana kita belajar mengampuni, itu kita harus belajar. Amin. Bagaimana kita juga apa? Kerjakan talenta. Siapa yang tidak pernah kerjakan talenta, nanti kita akan jumpa dengan bos segala bos. Dia akan tanya, hai hambaku, apa yang kau buat dengan talentamu? Waduh, jangan ada di antara kita menjawab seperti jawaban hamba yang ketiga. Katakan amin. Aku gak kubur Tuhan, tapi aku aktifkan talentaku. Amin. Amin. Haleluya. Ayo belajar. Kita belajar bahkan seperti anak kecil lagi tadi. Yaitu apa? Ini ajaib ya. Inilah kunci juga multiplikasi. Ketika dia dengar dan firman atau perkataan Tuhan ditanam di hatinya dan dia kerjakan. Anak kecil ini belajar menjadi pribadi apa? Murah hati. Apa yang dia miliki gak digenggam saja, tapi dia belajar lepaskan. Dan saudara tahu kunci multiplikasi itu murah hati. Amin. Beri, katakan sama-sama, beri. Dalam Amsal 11 ini saya sangat diberkati. Ayo kita baca ya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Di antara saudara saya melihat ada di antara engkau itu punya hati suka kali memberi. Kalau nggak memberi, ya macam nggak tahan. Puji Tuhan saudara. Tapi jika ada di antara saudara belum develop ya hati seperti ini, minta Roh Kudus. Sebab apa? Ini harus berasal dari kerinduan hatimu. Minta, Tuhan, hatiku ini Tuhan, ajari aku memberi. Memberi ilmu ya, suka share, memberi berkat ya. Engkau lihat orang kekurangan suka memberi. Dan saya mau berkata,
tetap pelihara, bahkan tingkatkan. Saya sangat diberkati ya, khususnya dari Pastor Cu, suami saya. Tepuk tangan Pastor Cici ya. Apa yang saya belajar saudara ya, dia ini selalu mengajar kami family, kalau kita diberkati banyak, jangan terlalu hidup banyak hoha-hoha gitu ya. Tahu hoha-hoha, beli sana beli sini beli sana. Why not we learn to give, ya kan? Jadi pemberian kita harus bertumbuh. Ketika kita mendapat banyak, pemberian kita pun harus bertumbuh. Bukan hanya untuk membuat kita macam hidup lebih luxury. Sebetulnya tak perlulah itu. Betul nggak? Hari-hari ini berapa tempat kalau kita merenung, masuk tahun baru saja, berapa tempat saudara hitung ya, tempat-tempat yang kena banjir. Ya saya sedih saudara, satu hal saya pernah bersaksi ya, kamu bapak saya di Sarula kena banjir, 70 tahun gak pernah banjir. Saya bilang aduh kasihannya, sudah orang kampung hidup yang gak banyak, gak ada, ini gak ada, itu gak ada ya kan. Tilam pun kadang lobang-lobang pun kena hanyut. Saya bilang kami kasih kekuatan kepada berapa. Mungkin ini saatnya the new beginning. Amin saudara. Ya, kadang-kadang ada kalanya loh. Mari kita belajar, yaitu apa? Melihat segala sesuatu dengan persepsi kacamata Tuhan. Ada amin? Siapa di sini pernah punya pengalaman banjir? Jangan mengeluh mulai hari ini. Saya dengar kata Pastor Besi, the new beginning coming. Amin? Amin? Oh, Pastor, tapi penaknya inilah yang membersihkan. Saya punya keluarga juga di Mojokerto ya, saudara, di Surabaya sempat saudara. Ngam-ngam hari itu saya punya ibu juga terbaring sakit, ditilam. Dan mereka ini saya punya family bukan tipe yang cakap-cakap gitu, tidak. Mereka simpan 20-an tahun baru cerita. Oh, macam itu. Bagus juga saya tak tahu ya. Dan mereka berkata, wah hari itu dek kami angkut air gitu. Oh oke. Wah luar biasa. Exercise lah, saya cakap abang saya, itu exercise. Tapi apa yang saya mau share saudara, segala sesuatu di bumi pada akhirnya akan binasa. Betul? Segala sesuatu akan habis. Tapi apa yang tidak habis? Sesuatu yang kita invest untuk kemuliaan Tuhan. Gak pernah habis. Kalau engkau akan dipanggil Tuhan, itu akan mengikuti kita. Ada amin? Mari kita belajar punya hati yang murah hati, saudara. 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah, ayo baca. Oh, saya tak ada ya. Dan firman ini berkata, malah berkelebihan. Wow, katakan berlebih. Berlebih apa? Bukan berlebih sombongnya, tapi berlebih di dalam pelbagai kebajikan. Saudara harus menjadi orang-orang yang suka memberi. Amin saudara. Saudara tahu nggak? Salah satu ya kunci saya pelajari ya, orang-orang kaya di dunia ya, mereka belum kenal Tuhan pun ya. Sering kali ada salah seorang Chinese ya, itu sangat kaya, salah satu di Malaysia. Waktu di interview kan ditanya, apa sih rahasia kamu kunci rahasia kamu sukses? Kenapa macam yang namanya dinasti keuanganmu gak habis-habis? Saudara tahu apa jawabannya? Jangan lupa fakir miskin. Itu dunia loh saudara. Mereka itu tahu yang namanya properti, berkat dan segala sesuatu gak akan pernah stop. Kalau berkat harus disalurkan. Kata amin. Saudara yang percaya katakan amin. Makin saudara simpan, saudara percayalah, hanya hitungan umur, mungkin hitungan generasi. Wah saya punya begini, saya punya begini, oh 10 tilah ini apa. Hitungan generasi pasti habis. Kalau kena kepada generasi yang tidak bisa dipercaya, itu pasti habis. Seperti orang main judi. Saudara, duit judi itu panas, betul nggak? Kenapa? Karena membuat orang tiba-tiba kaya. Saya tanya, mana orang yang boleh bertahan? Orang yang kayanya itu mau kaya itu lambat atau tiba-tiba kaya? Lambat. Nampak lambat. Mungkin dia dari kuli, dari buruh, pekerja, tapi karena dia begitu setia, dipromo sana, dipromo sini, dan dapat dipercaya, disuruh pegang duit besar, dapat dipercaya, dia pasti punya ketahanan berada di puncaknya itu lama.
Tapi coba bayangkan dengan orang yang tiba-tiba, katakan kanan kiri, jangan suka tiba-tiba kaya. Oh pastor, jadi kalau tiba-tiba saya dapat berkat, oh nggak masalah, itu beza. Bagus transfer ke gereja. Haleluya, amin. Supaya hatimu, kalau hati kita jahat, bagus saudara, benar. Kalau hati kita jahat, jangan pegang duit banyak-banyak. Itu yang namanya malah tanpa kita sadari jadi jahat. Bingung. Kenapa? Karena jadi orang kaya mendadak. Terkejut-kejut gitu ya. Ini duit, ya kan? Hitung pun tak tahu. Macam mana mau hitung ya? Banyak sangat. Doa tadi Fasli bagus, tapi ditambah ya. Dan biar hatiku tetap berkenan di hadapanmu. Sebab apa saudara? Karena di Alkitab jelas contoh Salomo itu harus jadi warning hidup kita. Ayat berkata tidak ada sebelum dan sesudah seperti Salomo. Orang manusia tapi dilimpahi segala sesuatu. Yang satu yang dilimpahi yang bahaya, tapi saya percaya keputusannya, yaitu apa? Kebanyakan istri. Nah, tanya kanan kiri. Kamu banyak tak ada ya? Ya, cakap saya buat dia. Ingat ya, ingat. Jangan banyak istri, amin. Ini para lelaki, jujur saudara, kami menemukan beberapa ya. Kalau lelaki-lelaki di bawah Tuhan sukses berkat Tuhan, kenapa ya selalu kecenderungan nomor satu yang berlimpah itu limpah perempuan. Dan saudara, saya mau berkata ya, padahal itu adalah salah satu, bukan salah satu, itu number one kunci membuat dia pasti jatuh, pasti. Percayalah, hitungan waktu dia habis. Mari kita belajar, kita punya hati memberi, amin saudara. Kita belajar seperti anak ini. Yang terakhir saya mau tutup, yaitu apa? Ada penghalang. Penghalang pelipat gandaan yang tanpa kita sadar. Ya, penghalang yaitu apa? Tidak percaya. Hati-hati, tidak percaya. Ada engkau kesakitan, didoakan, engkau tidak percaya, malah pasti besok sakit lagi. Hati-hati. Dengan engkau baru saja berpikir itu, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Ada orang menubuatkan engkau akan jadi CEO, engkau akan begini. Keturunanku sampai keturunan 10 pun kami semua orang miskin. Itu susah kali ya, masukkan di sini. Makanya Paulus berkata, transformasi harus terjadi. Perubahan pikiran ini loh saudara. Saya mau berkata, gak gampang loh mengubah. Tapi dengar, ada tugas Tuhan, ada tugas kita. Makanya Paulus berbicara perubahan transformasi kepada letting manusia. Tugas kita, perubahan pikiran. Ada amin? Alkitab ini berkata, ayo baca 2-3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ini bicara tentang siapa konteksnya? Yesus. Di kampung Yesus. Hari itu orang berkata, Yesus buat mujizat di mana-mana. Tapi kenapa di kampungnya sedikit mujizat? Dan hari itu firman menjawab, karena ketidakpercayaan mereka. Tidak banyak mujizat diadakan di situ. Saudara, hari ini 3 perkara ini mari tangkap dalam hidup kita. Percaya, taat, utamakan Tuhan. Percaya, taat, utamakan Tuhan. Percaya, taat, utamakan Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita yang mendengar firman ini, Anda dan saya, kita menjadi generasi. Jangan sampai menurunkan keturunan yang sangat tidak percaya terhadap mujizat. Jangan mudah, hati-hati dengan apa? Responmu. Anda jangan mudah merespon ya. Kalau toh hari ini mungkin kau belum dibawa Tuhan naik, tapi jangan pernah merespon. Gak mungkin lah itu. Hati-hati. Sekali engkau merespon, itu tanda engkau tidak percaya. Karena firman Tuhan berkata, apapun terjadi sesuai dengan imanmu. Mari kita berdiri saudara.